mikrobakteri yang sedang dalam keadaan dormansi. Bagaimana cara untuk membangunkannya? Ini tinggal dilarutkan, diberi makan lagi. Makanannya mudah sekali. Tinggal diberikan molasses saja, atau tetes tebu atau gula. Gula nilai ekonominya lebih tinggi ya. Jadi kita pakai tetes tebu atau molasses. Tinggal dilarutkan dalam air dengan konsentrasi tertentu. Kita akan siap mempergunakan yang ini sedang dalam kondisi dormansi atau mati sementara. Nah, setelah dibangunkan, setelah aktif kembali bakteri ini, kita beri bahan-bahan atau bentuk yang biasa lazim orang-orang katakan itu ekoenzim. Ekoenzim yang biasa dipergunakan bahan-bahannya lebih spesifik dari buah-buahan. Manfaat dari ekoenzim selain daripada pupuk, dapat mengurai saluran air kotor dari limbah rumah tangga atau WC mampet, itu bisa karena dia mengurai, mereduksi apa yang ada di lingkungannya, pasti akan direduksi. Koenzim ini bahkan bisa membantu untuk kesehatan kita. Tetapi langkahnya berbeda. Tidak mempergunakan sebagai starternya dari tetes tebu, tapi harus dari gula. Dari gula yang biasa kita konsumsi. Dan kupasan buah-buahannya pun harus higienis, bersih, artinya bukan sampah seperti ini. Kalau sampah seperti ini kita untuk pupuk. Kalau ini kan kita tampung dari limbah sampah pembuangan industri rumah tangga ya. Nah, kalau yang untuk konsumsi, langkahnya sama Pak. Pakai biobakteri, starternya itu adalah pakai gula. Gulanya gula yang biasa kita konsumsi, bahan baku buah-buahannya yang sisa dari yang kita konsumsi makan sendiri. Langkahnya sama, harus aerob, anaerob, tidak boleh tersentuh langsung oleh udara, harus benar-benar vakum. Tetapi hasil reaksi gas yang diurai oleh mikrobakteri tersebut harus keluar, tapi udara dari luar tidak boleh masuk ke dalam. Ya. Bisa di pasar ya. Tidak terpatok harus buah-buahan. Ya. Yang sifatnya organik ya. Ini bisa. Mau nasi sekalipun. Yang organik apa-apa. Sayur-sayuran gitu, Sayur-sayuran, apapun yang sifatnya organik, bukan sintetis kimia, bisa jadi bahan baku. seperti mungkin batang-batang tomat yang sudah mau mati. Betul. Batang terong. Dari cacahan daun pohon-pohon yang lunak, tapi sifatnya yang lunak ya, tidak kayu. Kalau kayu-kayuan ya, itu kurang. Daunnya Ya, daun-daunnya itu bisa. Kemudian kan, kalau itu tadi kan kita mungkin bisa dapatkan ya. Yang susah mungkin ini apa namanya? Mikrobakterinya mungkin ya, yang agak susah. Kalau ini mungkin juga bisa didapatkan lah. Bisa didapat. Beli juga bisa. Betul. Ini mungkin mikrobakteri yang mungkin harus kita nyarinya di mana ketika kita mau mengembangkan di luar wilayah, gitu kan? Oke. Kita kupas. Ilmu kita tularkan, insya Allah akan semakin bermanfaat. Ya, Ini kalau konsentrasi untuk formula menjadikan POC perbandingan mikrobakteri dengan air itu 1:100. Tetapi kalau untuk kita menambahkan atau membuat formula starter mikrobakteri ini agar tetap kita punya stok untuk memperbanyaknya lebih bagus, kita ada air kelapa, ada dedam, ada molasses, air beras. Ya, air beras dengan air kelapa itu sama saja. Kalau tidak ada air beras, air kelapa. Atau kita berbicara komposisi itu yang dibutuhkan. Nah, sekarang aturan yang harus dipakainya itu adalah untuk starter atau mikrobakteri ini stok 1 liter mikrobakteri
1 liter atau 1 kilo gula atau molase, 3 liter air kelapa, 1 kilo dedap. Nah, itu semua adalah untuk makanan, cadangan makanan si mikrobakteri ini sendiri. Ketika dia sudah memenuhi ruang, itu akan menjadi konsentrasi kurang lebih 15 liter dari 1 liter. Atau 1 liter ini 7 liter air, 1 kilo molase, 1 kilo dedap, 3 liter air kelapa atau air beras. Jadi kurang lebihnya 10-12 liter. Nah, dalam kemasan itu kita buatkan dulu konstruksi untuk sirkulasi. Gas yang didapat yang hasil fermentasi dia bereaksi berkembang biak si bakteri ini, agar gasnya tetap terbuang, tetapi udara di luar tidak masuk ke dalam, tidak ada kontaminasi. Bagaimana ciri yang terkontaminasi? Dia akan tumbuh jamur hitam. Nah, berarti itu ada udara masuk, berarti ada kontaminasi, ada jamur tumbuh yang hitam, seperti jamur-jamur di tempe hitam seperti itu. Nah, itu berarti terkontaminasi. Berarti dia berkembang biak. Berarti bakteri ini akan dia penuh dalam larutan air ini akan dipenuhi oleh bakteri. Ketika bakterinya sudah habis, terpenuhi dan bahan makanan ini masih ada, dia akan dormansi. Dan yang starter ini karena terbawa, kita tambahkan lagi molase, tambahkan lagi air. Ini akan menjadi starter lagi. Dia buat sendiri. Kalau di lingkungan kita sendiri juga ada. Tinggal bagaimana memanfaatkan kemasan-kemasan. Tidak perlu yang besar, tidak usah. Yang kelas-kelas 1 literan pun masalah. Jajaran dari Mako Kodim Sumedang. Alhamdulillah apa yang kita lakukan semoga ada membawa manfaat untuk lingkungan terkecil kita minimumnya, dan kita berharap Pak Dandim ini ketika bertugas di Sumedang kita bisa bersama-sama, dan ketika beliau berpindah tugas semoga bisa membawa manfaat ilmu ini dan ditularkan di seluruh Nusantara ini. Amin. Dan mudah-mudahan kegiatan ini kita bukan hanya sekedar sharing sampai pembuatan ini saja, tapi kita membawa manfaat yang jauh lebih untuk masyarakat di sekitar kita. Dapat kita sampaikan pada saat ini mungkin dari Bapak silakan. Terima kasih Kang Akan ya atas pengetahuan ilmu yang diberikan. Agama kita menyampaikan mencari ilmu dari lahir sampai dengan mati. Bahkan ada hadis mengatakan carilah ilmu sampai dengan ke negeri Cina. Terbaik. Alhamdulillah saat ini ilmu itu datang ke tempat kami ya, ke Kodim Sumedang. Sebuah ilmu sangat bermanfaat tentang bagaimana membuat fermentasi ataupun pupuk organik cair atau POC yang ternyata bahan-bahannya sangat mudah. Dan mungkin kita selama ini sudah tahu bahwasanya bahan-bahan di sekitar kita, bahkan di rumah kita sendiri itu sangat bisa digunakan untuk kemaslahatan kita semua. Ya tadi dibilangkan minimal untuk keluarga kita sendiri. Tentu kami mengucapkan terima kasih Kang Kakan ya atas kesediaan waktunya hadir ke tempat kami untuk memberikan sebuah ilmu, sebuah pengetahuan, sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, dan ini saya yakin akan sangat bermanfaat. Amin. Bagi saya pribadi, bagi lingkungan Kodim Sumedang, dan juga akan kami aplikasikan pada lingkungan sekitar Kodim. Tentu ini bahan yang baik untuk kami melaksanakan komunikasi sosial atau komsos bersama masyarakat, bahwa segala hal yang ada di lingkungan kita, atau kita yakini segala hal yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,